Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hairuji. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 6C. Di sini saya seperti biasa membuat tugas mingguan berupa learning journal yang ke-8. Karena minggu lalu itu kami melaksanakan UTS. Oke, seperti biasa di kelas saya itu mendapatkan kesempatan lagi untuk mempraktekkan public speaking 3 orang, maksimal 10 menit. Jadi presentator yang pertama itu dia membahas tentang zina, yang mana sudah tertera dalilnya dalam surat Al-Isra ayat 33, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Yang presentator yang kedua yaitu dia membahas tentangnya gibah atau membicarakan sesama saudara. Nah, di situ saya langsung mencari dalilnya dan ketemu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Oke, setelah itu biasanya kan kita presentasi kelompok. Karena kelompoknya sudah habis, dosen pengampu mata kuliah public speaking ini memberikan PPT yang berupa presentasi dan jenis pembicara. Nah, di situ dalam PPT-nya tertulis apa yang disampaikan oleh Ross Townsend, kemampuan komunikasi bisa sangat berpengaruh terhadap karir kita di depan. Nah, next, yang pertama, jadi kita harus paham dulu nih, kalau berbicara itu ada 2 jenis, yaitu di ranah private dan ranah public. Kalau private itu kita misalnya ngobrol sama keluarga, teman dekat, seperti itu. Nah, kalau misalkan bicara di depan banyak orang, dengan latarnya yang berbeda-beda, itu disebut public. Nah, makanya komunikasi di publik itu kita tidak bisa untuk asal berbicara. Nah, jadi kita harus tahu kita tuh harus ngomong apa nih untuk para audiens. Nah, tujuannya apa, siapa sih audiens kita, kenali dulu audiensnya, dan gimana cara menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan. Nah, dalam pembicaraan publik ada beberapa jenis yang dapat kita temui. Yang pertama itu impromptu, yang mana kita berbicara secara dadakan. Biasanya itu ya agak menantang ya. Jadi kita harus langsung berpikir dan langsung ngomong di tempat. Itu biasanya untuk ice breaking gitu, MC yang non formal, untuk mencairkan suasana. Nah, yang kedua itu presentasi, yang mana presentasi ini sering dilakukan mahasiswa di kelas. Nah, biasanya presentasi ini udah direncanain, dibuat materinya, dibuat PPT-nya, baru kita sampaikan poin-poinnya gitu. Nah, yang ketiga itu moderator, yang mana moderator ini biasanya mengatur jalannya diskusi atau acara, seperti itu. Nah, yang keempat itu pidato, biasanya untuk menyampaikan suatu informasi atau motivasi. Nah, ini yang kelima itu MC atau Master of Ceremony. Nah, biasanya ini MC ini memandu untuk jalannya acara, seperti itu. Nah, di sini kalau kita fokus ke presentasi, ada beberapa hal penting yang supaya kita presentasi itu berhasil. Nah, yang pertama itu harus ada persiapan yang matang, mulai dari riset materi, terus lalu kita melakukan latihan gitu ya. Nah, yang kedua itu cara menyampaikan pesan tuh, materi kita tuh harus jelas, jangan bertele-tele supaya menarik audiensnya. Nah, yang ketiga kita harus paham dulu nih audiensnya, supaya kita dapat tektokan antara kita sama audiens. Nah, di sini ada menurut Charles Bonar Sirait, ada 3 kunci sukses presentasi. Nah, di situ research atau riset,
rehearse atau latihan, dan relax, tetap santai. Jadi ketika melakukan presentasi kita tuh jangan tegang banget, takut, misalkan kayak takut, gugup. Nah emang itu rasa hal-hal yang wajar ya. Yang penting kita bisa mengontrol diri, kita bisa berani untuk mencoba. Nah jadi di slide akhir itu kita diberikan tugas berupa pendapat 3. Kita disuruh memberikan 3 pendapat dan membuat cerpen atau dongeng sekreatif mungkin, ditulis tangan di kertas folio, maksimal 2 lembar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan learning journal kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.